Selamat datang di video pembelajaran muatan PKN. Hari ini kita sudah memasuki subtema 3. Kita akan mempelajari nilai-nilai luhur Pancasila, di mana sudah kita pelajari bahwa Pancasila adalah dasar negara kita, Indonesia. Sudah siapkah kamu untuk belajar hari ini? Pastikan kamu siapkan catatan ya untuk mencatat poin-poin penting di video ini. Dan ikuti video ini dari awal sampai akhir. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah anak-anak dapat mengenal nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat, lalu menyebutkan perilaku di lingkungan sekolah yang mencerminkan menghargai keberagaman. Dan yang terakhir, anak-anak dapat mengidentifikasi sikap yang dapat diteladani dari pahlawan-pahlawan Indonesia. Pertama, apakah anak-anak masih ingat bunyi dari Pancasila? Coba ingat kembali dan sebutkan ya. Apakah jawabanmu sudah benar? Bisa cek jawabanmu di gambar di atas ya. Ibu juga memiliki satu fakta unik bahwa jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari dan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Pancasila memiliki beberapa fungsi dan kedudukan dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu sebagai dasar negara, yang artinya Pancasila sebagai sumber dan dasar segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Artinya, Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Dengan fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat, nilai-nilai luhur Pancasila menjadi landasan hidup bermasyarakat. Hal tersebut diperlihatkan dengan berkembangnya budaya khas bangsa Indonesia, yaitu gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Gotong royong mengajarkan kita untuk saling membantu satu sama lain. Musyawarah mengajarkan kita untuk memecahkan suatu masalah secara bersama-sama. Dan toleransi merupakan kesadaran untuk dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai dengan mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai. Lantas bagaimana cara kita menyikapi perbedaan dan keberagaman di lingkungan sekolah? Coba perhatikan lingkungan sekolahmu. Lingkungan sekolahmu pun memiliki keberagaman individu. Kamu tentu memiliki teman yang berasal dari suku yang sama atau berbeda, atau agama yang sama atau berbeda denganmu. Keberagaman individu tersebut perlu disikapi dengan bijak agar tercipta kerukunan sesuai dengan semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang ibu mau bertanya kepadamu, menurutmu apa ya kata firman Tuhan mengenai tindakan diskriminasi dan intoleransi? Padahal Tuhan Yesus tidak pernah ngajarin kita untuk membenci, ngejahatin, menyakiti saudara kita dari agama maupun suku lain. Tuhan Yesus dan murid-muridnya bahkan berasal dari suku yang berbeda loh. Kita bisa meneladani Tuhan kita Yesus Kristus ya dalam saling menghormati, saling menghargai, seperti kata firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang ke-9 sampai 10. Lewat ayat ini kita diajarkan untuk saling mengasihi dengan sungguh-sungguh, yang artinya adalah kita harus saling mengasihi tidak hanya melalui kata-kata, tapi tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tunjukkan kasihmu dengan sebuah perbuatan, dengan merendahkan diri untuk mau menghormati, mengasihi orang-orang yang berbeda agama maupun suku dari kita. Kalau selama ini kamu gak tahu alasan kenapa sebagai saudara sebangsa kita harus saling menghormati, harusnya alasan yang terutama dari itu adalah karena Tuhan sendirilah yang memerintahkan kita untuk melakukannya. Dan Tuhan sendiri telah terlebih dahulu mengasihi kita anak-anak. Di sini ada beberapa sikap yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kerukunan dalam keberagaman yang ada di sekolah. Yang pertama, menerima perbedaan pendapat teman saat diskusi, meminjamkan peralatan sekolah pada teman, tidak mengucilkan teman yang memiliki kebiasaan atau sifat tertentu, melerai dan saling mengingatkan saat ada teman yang berselisih pendapat, dan menjenguk teman yang sedang sakit. Sekarang kita akan belajar meneladani sikap para pahlawan bangsa Indonesia. Kira-kira siapa pahlawan bangsa yang kamu kagumi anak-anak? Coba pikirkan salah satu nama ya. Tahukah kamu bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan pahlawan-pahlawan kita?
Karena rasa cinta mereka terhadap tanah air, para pahlawan rela memberikan harta, pikiran, tenaga, waktu, bahkan nyawanya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita warga negara menjaga dan mengisi kemerdekaan itu dengan berbagai hal positif yang berguna tentunya bagi negara kita ke depannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berusaha meneladani berbagai sifat pahlawan dalam kehidupan sehari-hari, seperti berani, yaitu sikap tidak takut atau gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, ataupun tantangan untuk memperjuangkan kebaikan. Lalu gigi, sikap tetap teguh pada pendirian atau pikiran. Rela berkorban, yaitu sikap ikhlas hati memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egois. Yang terakhir berjiwa besar, yaitu sikap mau menerima segala kritik, perbedaan, hingga kekalahan dengan lapang dada serta mau mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Pembelajaran hari ini telah selesai anak-anak. Apabila kalian ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya dan hubungi guru melalui WhatsApp ya. Sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan tugas yang ada di Microsoft Teams. Ingat untuk membaca perintah soal dengan baik dan tanyakan kepada guru apabila kamu nggak paham. Batas pengumpulan tugas yaitu hari Kamis 25 Februari pukul 8 malam. Ingat, jangan telat mengumpulkan ya anak-anak. Selamat mengerjakan, sampai jumpa di video selanjutnya.